Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas TI 2021A akan menjelaskan materi tentang Traveling Salesman Problem. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Agni Rozakunafia dengan NIM akhir 011, Lailatul Maghfiro dengan NIM akhir 023, Eka Amanda dengan NIM akhir 025, dan Anissa Nuridayati dengan NIM akhir 047. Graf merupakan sebuah alat yang sering digunakan untuk menunjukkan hubungan antara satu objek dengan objek lainnya. Teori ini dikenalkan oleh matematikawan Swiss yang bernama Leonhard Euler pada tahun 1736. Dalam tulisannya yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg Eropa. Graf G secara matematika sendiri didefinisikan sebagai suatu diagram yang disusun dari himpunan simpul V atau G yang disebut vertex dan himpunan sisi EG yang disebut edge. Ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. VG sama dengan himpunan tidak kosong dan berhingga dari objek yang ada, atau himpunan simpul atau titik. EG sama dengan himpunan pasangan atau mungkin kosong, yang menghubungkan antara simpul-simpul pada VG, himpunan sisi. Jenis-jenis graf. 1. Graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak memiliki sisi ganda dan gelang. Sisi ganda sendiri adalah kondisi di mana dua buah simpul memiliki lebih dari satu sisi. Sedangkan sisi gelang adalah kondisi di mana sisi terbuat dari suatu simpul yang ujungnya kembali lagi ke simpul asal. 2. Graf tak sederhana. Graf tak sederhana adalah graf yang memiliki sisi ganda dan gelang. Graf sisi ganda. Dan ini graf sisi gelang. 3. Graf berarah. Graf berarah adalah graf di mana setiap sisi yang ada memiliki kesamaan orientasi arah dari satu simpul ke simpul lainnya. 4. Graf tidak berarah. Graf tidak berarah adalah graf di mana setiap sisi yang ada tidak memiliki kesamaan orientasi arah dari satu simpul ke simpul lainnya. Suatu graf dikatakan lengkap jika suatu graf setiap simpulnya terhubung dengan simpul lainnya, tepat satu sisi, dengan catatan edge dan lintasan. Contoh graf lengkap dengan V sama dengan V1, V2, V3, V4, V5, dan E sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15. Berikut ini adalah contoh graf lengkap dengan 5 vertex dan 15 edge. Istilah dalam graf. 1. Bertetanggaan. Dua simpul dikatakan bertetanggaan jika keduanya terhubung secara langsung. Yang bertetangga adalah simpul 1 dengan simpul 3, simpul 1 dengan simpul 2, simpul 2 dengan simpul 4, dan simpul 3 dengan simpul 4. Tidak bertetangga, seperti 1 dan 3, 2 dan 4. 2. Bersisian atau insiden. Misal sisi E sama dengan UV, maka sisi E bersisian dengan U dan V. Bersisian. Sisi 1 bersisian dengan titik 1 dan 3. Sisi 1, 2 bersisian dengan titik 1 dan 2. Sisi 2, 4 bersisian dengan titik 2 dan 3. Sisi 3, 4 bersisian dengan titik 3 dan 4. Tidak bersisian. Sisi 1, 2 tidak bersisian dengan titik 4. 3. Simpul terpencil atau isolate vertex. Simpul dikatakan terpencil jika simpul tersebut tidak bersisian dengan sisi lainnya. 5 merupakan simpul terpencil karena 5 tidak bersisian dengan sisi lainnya. 4. Graf kosong atau null graf. Dikatakan graf kosong jika himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. 5. Derajat atau degree. Derajat dari suatu simpul adalah sejumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Pada graf berarah ada D-in, derajat masuk, dan D-out, derajat keluar. dV sama dengan D-in ditambah D-out. D-in dari simpul 1 berisi 2 dan D-out-nya 1. D-in simpul 2 berisi D-in-nya 2 dan D-out-nya 3. D-in simpul 3 berisi
2 D-in, dan 1 D-out. Simpul 4 berisi 1 D-in dan 2 D-out. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Yang keenam adalah lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan adalah jumlah derajat semua simpul pada sebuah graf adalah genap atau 2 kali jumlah sisi graf. Jika G adalah himpunan vertex dan himpunan edge, maka jumlah degree dari vertex tersebut adalah 2 kali edge. Yang ketujuh adalah lintasan atau path. Panjang lintasan adalah jumlah dari sisi-sisi yang ada pada lintasan graf. Yang kedelapan adalah siklus atau sirkuit. Siklus atau sirkuit adalah lintasan yang dimulai dari titik awal dan nantinya juga kembali lagi ke titik awal. Yang kesembilan adalah terhubung atau connected. Suatu graf dikatakan terhubung jika pada setiap pasang titiknya dalam himpunan V terdapat lintasannya juga. Namun, jika tidak ada, maka graf tersebut merupakan graf tidak terhubung. Yang ke-10 adalah upagraf dan komplement upagraf. Misalkan G adalah himpunan dari vertex dan edge, maka sebuah graf upagrafnya adalah G1 sama dengan V1 dan E1. Kemudian komplement upagrafnya adalah G2 sama dengan V2 dan E2, sehingga E2-nya adalah sama dengan E min E1. Yang ke-11 adalah komponen graf. Komponen graf adalah jumlah maksimum upagraf yang bisa terhubung. Yang ke-12 adalah upagraf rentang. Upagraf G1 sama dengan V1 dan E1 dari G sama dengan PE dikatakan upagraf rentang jika V2 sama dengan V G1 memiliki semua unsur dari G. Yang ke-13 adalah cut set. Cut set adalah himpunan sisi yang dapat dibuang dari graf terhubung dan menyebabkan graf tersebut menjadi tidak terhubung. Yang ke-14 adalah graf berbobot atau weight graph. Adalah graf yang tiap sisinya diberi sebuah nilai atau bobot. Bobot biasanya menyatakan jarak, biaya perjalanan, waktu tempuh, biaya produksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penerapan graf. Yang pertama adalah mempresentasikan penerapan interaksi protein. Yang kedua, mempresentasikan isomer senyawa kimia karbon. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan rangkaian listrik. Berikutnya adalah sirkuit dan lintasan Hamilton serta Euler. Sirkuit Hamilton merupakan sirkuit yang melintasi tepat 1 kali tiap simpul pada suatu graf, kecuali simpul awal dan simpul akhir yang dilintasi 2 kali. Sedangkan lintasan Hamilton merupakan lintasan yang melintasi tepat 1 kali setiap simpul yang ada pada suatu graf. Graf yang mempunyai sirkuit Hamilton di dalamnya disebut graf Hamilton, sedangkan yang tidak mempunyainya disebut graf semi Hamilton. Kemudian teorema lintasan dan sirkuit Hamilton. Yang pertama, syarat cukup agar graf sederhana G dengan n buah simpul n lebih besar sama dengan 3, graf Hamilton adalah bila derajat tiap simpul paling sedikit n/2, yaitu dV lebih besar dari n/2 untuk setiap simpul V di G. Yang kedua, graf lengkap sudah pasti adalah graf Hamilton. Yang ketiga, dalam graf lengkap G dengan n buah simpul dengan n lebih besar dari 3 terdapat n-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Yang keempat, di dalam graf lengkap G, jika n buah simpul dengan n lebih besar dari 3 dan n adalah ganjil, terdapat n-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang beririsan. Sedangkan jika n genap dan n lebih besar dari 4, maka di dalam G terdapat n-2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Kemudian Euler. Lintasan Euler merupakan lintasan yang melintasi tepat 1 kali setiap sisi yang ada pada suatu graf. Sedangkan sirkuit Euler merupakan sirkuit yang melintasi tepat 1 kali tiap sisi pada suatu graf dan membentuk lintasan tertutup atau dari simpul asal kembali lagi. Graf yang mempunyai sirkuit
Euler di dalamnya disebut graf Euler, sedangkan yang tidak mempunyainya disebut graf semi Euler. Kemudian teorema lintasan dan sirkuit Euler. Yang pertama adalah graf terhubung tak berarah. Satu, graf semi Euler jika dan hanya jika terhubung bila memiliki tepat dua buah simpul berderajat ganjil. Yang kedua, graf Euler jika dan hanya jika terhubung bila setiap simpul pada graf memiliki derajat genap. Kemudian graf terhubung tak berarah. Yang pertama, graf berarah G disebut graf Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Yang kedua, graf berarah G disebut graf semi Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar yang lebih besar dari derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluarnya. Pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Pohon merentang adalah graf merentang yang berupa pohon dari graf yang terhubung. Pohon merentang dapat diperoleh dengan cara memutus sirkuit dalam graf. Pohon merentang minimum adalah pohon merentang yang berasal dari suatu graf berbobot G yang memiliki bobot terkecil atau minimum di antara pohon rentang lain yang dibentuk oleh graf berbobot G. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Algoritma prim. Algoritma prim pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika dan komputer Robert Clay Prim. Konsep utamanya sendiri adalah untuk memilih sisi atau edge dari graf terhubung dengan memilih bobot minimum yang terhubung pada pohon merentang yang telah terbentuk dan tidak boleh membentuk sirkuit. Langkah-langkahnya, yang pertama ambil sisi dari graf G yang memiliki bobot terkecil atau minimum, kemudian masukkan ke dalam pohon merentang, kemudian pilih sisi yang mempunyai bobot minimum dan bertetangga dengan simpul di pohon merentang dan tidak membentuk sirkuit. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga n-2 kali. Contoh kasus, tentukan pohon merentang minimum dari graf di bawah ini menggunakan algoritma prim. Yang pertama, ambil salah satu simpul, misalnya simpul A. Kemudian lihat tetangga pada simpul A yang memiliki nilai minimum. Ada sisi AB dan AC yang memiliki nilai minimum atau bobot minimumnya 3. Pilih salah satu, misalnya AB. Kemudian setelah itu lihat tetangga dari simpul A dan B. Cari yang memiliki bobot terkecil dan tidak membentuk sirkuit. Terdapat bobot 3 di AC, kemudian pilih tetangga dari A, B, dan C dengan bobot minimum. Terdapat AE dengan bobot 4. Kemudian lihat tetangga dari A, B, C, dan E dengan bobot minimum dan tidak membentuk sirkuit. Terdapat DE dengan bobot 5. Kemudian pohon merentang telah selesai karena sudah tidak ada lagi yang dapat dimasukkan tanpa membentuk suatu sirkuit. Total bobot minimumnya adalah 15. Algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah suatu langkah untuk membuat pohon dengan cara mengurutkan sisi dari graf berdasarkan urutan bobot dari yang terkecil hingga terbesar, tetapi tidak membentuk sirkuit. Langkah-langkahnya, lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf, mulai dari sisi dari bobot terkecil hingga bobot terbesar. Pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit pada pohon, kemudian tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Ulangi langkah kedua sampai pohon minimum merentang terbentuk. Pohon merentang minimum terbentuk setelah mengalami pengulangan sebanyak n-1 kali. N adalah jumlah simpul graf. Algoritma heuristik. Algoritma heuristik adalah algoritma yang mencari nilai optimal dari bagian atau irisan suatu permasalahan utama lalu melakukan proses penyempurnaan sehingga mencapai solusi terbaik yang diinginkan. Algoritma heuristik mencari nilai minimum bobot dengan menggunakan spanning tree sehingga menghasilkan irisan dari graf yang memiliki optimal. Proses selanjutnya adalah membentuk sirkuit Euler yang lebih mudah dibentuk daripada sirkuit Hamilton sehingga dapat menjadi aproksimasi dari solusi traveling salesman problem. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan perbaikan simpul yang dilalui lebih dari 1 kali sehingga menghasilkan solusi paling
optimal. Traveling Salesman Problem. Traveling Salesman Problem adalah suatu permasalahan dalam bidang diskrit dan optimasi kombinatorial. Sebagai permasalahan kombinatorial, persoalan ini tergolong memiliki kemungkinan jawaban yang sangat banyak. Permasalahan ini diilhami oleh masalah seorang pedagang yang mengelilingi beberapa kota. Penyelesaian TSP ini adalah sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Jika setiap simbol pada graf puput mempunyai sisi ke simbol lain, maka graf tersebut adalah graf lengkap berbobot pada sembarang graf lengkap dengan n buah simpul, n lebih besar dari 2, jumlah sirkuit Hamilton yang berbeda adalah negasi n-1 bagi 2. Next. Analisis penyelesaian TSP dengan algoritma heuristik. Cari minimum spanning tree yang menghubungkan tiap n simpul dari graf. Hasil pencarian minimum spanning tree ini dinamakan A. Tentukan simpul graf yang berderajat ganjil. Jika K merupakan jumlah simpul graf berderajat ganjil dari n simpul, maka K pasti bilangan genap. Kita pasangkan K simpul sehingga panjang dari cabang yang menghubungkan simpul-simpul tersebut minimum. K simpul dengan setiap cabangnya yang diperoleh dari memasangkan masing-masing simpul dari K simpul tersebut membentuk jaringan yang dinamakan B. Jaringan A dan B yang sudah terbentuk kita gabungkan menjadi jaringan C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang jaringan C tidak mempunyai simpul berderet ganjil. Kita dapat menggambarkan sirkuit Euler pada jaringan C. Sirkuit Euler merupakan aproksimasi solusi dari traveling salesman problem. Periksa tiap nodes pada jaringan C yang dikunjungi lebih dari satu kali dan perbaiki solusi traveling salesman problem dari langkah 3 dengan menerapkan ketidaksamaan di bawah ini. Contoh kasus TSP menggunakan algoritma heuristik. Berikut akan diberikan suatu kasus untuk dijadikan permasalahan untuk ditentukan sirkuit minimalnya. Misal diberikan graf lengkap berbobot dengan 8 simpul yang saling terhubung. Jumlah kemungkinan pada penentuan TSP dengan 8 input ini ada 8 kurangi 1 per 2 sama dengan 25, 20. Kemungkinan sehingga proses enumerasi lalu membandingkan seluruh total bobot akan menjadi sangat rumit. Metode heuristik menjadi salah satu metode yang dapat diterapkan dalam kasus ini. Proses awal penyelesaian adalah dengan membentuk pohon merentang minimum dari seluruh simbol, seperti gambar di samping. Next. Setelah proses algoritma Kruskal dijalankan, maka akan terbentuk pohon merentang minimum. Pohon merentang minimum telah memberikan jalur yang akan mengunjungi seluruh kota dengan jumlah jarak jalan total paling minimum, namun hasil jalan belum membentuk sirkuit. Setelah terbentuk pohon merentang minimum, proses dilanjutkan dengan mencari simpul yang berderet ganjil. Simpul berderet ganjil akan diumumkan sehingga menjadi berderet genap dengan bobot sisi tambahan minimum. Setelah proses ini selesai, maka terbentuk suatu sirkuit Euler. Sirkuit ini merupakan aproksimasi dari solusi TSP. Pada hasil proses ini, sisi A dan G, lalu B dan E menjadi jaringan B. Proses ketiga, jaringan C terbentuk dengan seluruh simpul berderet genap yang merupakan sirkuit Euler. Sirkuit ini merupakan aproksimasi dari solusi TSP yang diinginkan. Langkah berikutnya adalah memeriksa apakah ada simpul yang dikunjungi lebih dari satu kali, lalu kita melakukan proses perbaikan perjalanan traveling salesman problem dengan memeriksa ketidaksamaan di bawah ini. Pemeriksaan pada graf mengimplikasikan pemeriksaan pada perjalanan dari simpul A ke simpul H. Setelah proses berakhir, maka terbentuk suatu sirkuit Hamilton minimum atau solusi dari permasalahan traveling salesman problem, sehingga diperoleh gambar seperti di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.